Halo guys, bertemu lagi dengan saya Francisco. Sudah seminggu lebih aku jarang buat video. Jadi kali ini aku masih membahas video tentang LPK yang berkasus di Medan kemarin. Jadi sekitar seminggu yang lalu saya ngeliat postingannya di Facebook ya, postingan si LPK. Terus saya lihat ada dia memberangkatkan seorang siswa di Bandara Kuala Namu. Terus saya lihat ada situ komen kok yang komentar itu apa kakaknya si peserta. Jadi iseng-iseng saya chat kan. Saya chat memang lumayan lama juga waktu itu. Dia baru balas sekitar semingguan. Terus baru sekitar seminggu lalu saya chat dia, saya tanya ini, terus kita beralih ke WA kan. Terus ketika kami ngobrol di WA, saya tanya adiknya berapa lama di LPK, dia jelaskan juga ini. Terus kaget juga biaya yang dikeluarkan ya, yang dikeluarkan adiknya siapa ini, si peserta ini kan. Si peserta ini kan adiknya kan, dia bilang biaya yang dikeluarkan itu mereka bayar kontan ya, sekitar 45 juta. Terus yang paling yang paling jengkel ya saya dengar, mereka sudah bayar cash 45 juta. Terus ijazah SD sampai SMA itu ditahan LPK, terus akta lahir juga ditahan LPK sebagai jaminan di Jepang Hana, karena kontraknya kalau nanti nggak sesuai kontrak ada, maksudnya mereka akta lahir itu sama ijazah itu semua ditahan sebagai jaminan agar si peserta tidak lari dari perusahaan. Ya, itu lucu banget ya. Terus saya bilang, setahu saya yang ditahan ijazah itu biasanya kalau dana talangan, saya bilang gitu kan, saya kan pernah kan susah juga kan. Terus iya saya ini bang, ini saya bilang saya mau mohon ini, tapi pihak LPK bilang harus ditahan semua sebagai jaminan. Lo kok kayak gitu? Itu coba deh kamu minta bantuan apa, kamu kan keluarga kalian kan membayarnya cash, ngapain harus ditahan gitu? Itu suatu penyalahgunaan. Saya sampaikan kepada siapa ini kan, si kakaknya si peserta ini kan. Terus dia ngechat siapa ini, pihak LPK. Pihak LPK nya ngegas, dia bilang gini, bukannya bersyukur adik kamu diberangkatkan ini gitu. Kesal juga sih ngeliat ini kan. Terus rupanya LPK ini juga kayaknya ada korupsi dana juga. Jadi waktu si adiknya si Ito ini berangkat kan, katanya bagasinya itu cuman boleh 7 kilo katanya. Jadi nggak boleh lebih, kalau lebih harus bayar. Jadi pihak LPK bilang kalau mau lebih ya bayar, kata siapa kan, kata si LPK. Ya mau nggak mau kan, itu pun katanya sekiloan sekitar 1 juta kalau nggak salah itu dibilang dia, sekitar sekiloan lah kalau nggak salah. Jadi pihak si peserta ini otomatis, karena 7 kilo itu kan paling di koper tuh ya berapa sih kan. Jadi dia cuma bawa ransel doang, baju dikit, ya dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa obat, nggak bawa ini kan. Berangkatlah dia ke Jepang, hanya membawa baju beberapa pasang sama buku katanya kan, cuma bawa ransel doang, koper enggak, karena dibilang PLPK nya cuma 7 kilo kan. Wah, kasihan juga sih kakaknya ini kan. Kakaknya seperti peserta cerita sama saya, kasihan saya melihat adik saya ini. Rupanya sampai di Jepang, si peserta ini, si adiknya itu ini, pihak perusahaan nanya, barang-barang kamu mana yang lain, koper mana? Si peserta bilang, saya cuman ini ransel doang, karena kata pihak LPK cuma bawa 7 kilo di down. Terus perusahaannya kaget kan dengar kayak gitu kan.
Padahal dari pihak perusahaan Jepang itu, bagasi itu sudah dibayari oleh perusahaan. LPK itu ingin menguangkan si peserta ini, jadi dia bilang bagasi itu harus bayar, nggak boleh lebih dari 7 kilo. Padahal ininya udah 7 kilo kan. Jadi pihak perusahaan saya nelpon pihak LPK, marah-marah, katanya pihak perusahaan kepada pihak LPK kan, kenapa ini korupsi ini katanya. Jadi itulah pihak perusahaan marah besar kepada si LPK, kok ini si peserta diginiin, kok kami kan sudah bayar, kenapa nggak dapat sesuai dengan yang kami berikan, kata si pihak perusahaan kepada LPK kan. LPK cuma diam aja. Ini kalau dengar cerita si apa ini kan, si kakak dari peserta ini kan, itulah ngerinya pihak LPK ini yang saya dengar cerita dari si itu ini kan. Kok tiga-tiganya gitu ya kan, udah bayar 45 juta si peserta, itu tuh mahal banget loh, 45 juta loh, mau itu Kensu atau Tokuteki ini tuh udah termasuk mahal ya. Terus juga ijazahnya ditahan, akte lahir, ijazah SD sampai SMA, terus dibohongi lagi, bagasi dari Medan ke Jepang itu ngeri banget. Jadi ya inilah buat teman-teman atau adik-adik yang mau berangkat ke Jepang atau belajar di Jepang, hati-hati. Kalau kalian ini pengen mengetahui info, biasanya orang LPK itu sering membohongi para calon-calon peserta yang buta soal info ke Jepang. Jadi kalau kalian mau ke Jepang itu tanya-tanya dulu, cari-cari aja lah yang di Facebook itu, cari-cari aja orang-orang yang udah di Jepang kan, tanya info-infonya banyak, atau di TikTok juga banyak orang-orang yang udah ke Jepang kan, cari infonya. Terus LPK yang bagus mana, yang nggak odong-odong, yang hanya buta ini. Itu aja. Semoga ini sebagai pelajaran buat calon-calon peserta magang atau Tokuteki yang ada di Indonesia. Berhati-hati pada LPK yang hanya mengatasnamakan ke Jepang. Bullshit semua itu kalau bilang LPK itu coba berangkat, gak ada yang instan ke Jepang ini, semua butuh proses. Ya minimal setahun lah kalau butuh proses. Saya aja waktu IM Jepang itu Kensusei itu sekitar hampir 1 tahun ya baru berangkat ya. Itu sih. Jadi ini aja video singkat saya. Jika kalian ingin bertanya silahkan komentar, dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Saya Francisco Lumanraja. Sampai ketemu video selanjutnya. Bye.